bahwa Tuhan begitu baik untuk kita semuanya. Ada rohnya boleh hadir di tempat ini, ada kekuatannya boleh hadir di tempat ini untuk kita melangkah bersama Tuhan menuju masa depan, bersandar kepada Tuhan, bergandengan tangan, dan ada sesuatu yang boleh kita buat untuk bisa berdampak bagi setiap hati. Pemerintah Kota Jayapura menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Asosiasi Pendeta Indonesia Kota Jayapura yang terus berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina umat, memperkuat nilai moral dan spiritual, serta menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat di Kota Jayapura. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapku akan berbangkit. Ku akan berbangkit di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Ketua Panitia Raker Pendeta Geri dalam laporannya menyampaikan bahwa Raker ini merupakan rapat kerja kedua API Kota Jayapura yang bertujuan memperkuat koordinasi internal sekaligus membangun komunikasi lintas sektor. Dengan penuh sukacita, rapat kerja ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam merumuskan arah pelayanan serta program kerja untuk periode yang akan datang. Rapat kerja ini menjadi momentum penting mengevaluasi program yang telah berjalan, menyusun rencana kerja yang lebih efektif, memperkuat kesatuan dan komitmen pelayanan. Ketua API Kota Jayapura Pendeta Richard Pai menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya rapat tersebut yang menegaskan kerinduan para hamba Tuhan untuk terlibat dalam membangun Kota Jayapura melalui kolaborasi bersama pemerintah, TNI Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan itu hadir untuk memberi dampak bagi aspek seluruh pembangunan di kota ini dengan bekerja bersama dengan semua elemen yang ada. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengharapkan sesudah rapat kerja ini, di mana Asosiasi Pendeta Indonesia merindukan untuk kita memiliki waktu yang cukup luas untuk kami dari API akan ada di Kodim Jayapura. Nanti kita atur waktunya, akan ada di Polresta dengan jajaran Polresta. Kita duduk bersama dan apa yang sesungguhnya para pendeta di kota ini bisa bekerja sama dengan baik TNI maupun Polri, tapi juga dengan adat, juga dengan denominasi lain. Dukungan datang juga dari Ketua API Provinsi Papua yang menegaskan bahwa sejak awal kelahirannya, API memang diprakarsai untuk menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan kesatuan bangsa. Jadi dari 9 kabupaten kota Provinsi Papua, sudah 7 DPT yang dilantik. 3 dan dari pemerintah. Korban ini mau saya tanya. Yang belum itu Waropen dan Mamramu. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Dokter dan Ibu Dokter yang hadir, yang bisa bergabung, yang luar biasa untuk ya, karena kok ini memang membutuhkan semua pihak, apalagi tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Hitch merajalela. Acara ini dibuka langsung oleh pemerintah Kota Jayapura. Dalam arahannya, pemerintah Kota Jayapura mengajak API Kota Jayapura memperhatikan sejumlah hal strategis, diantaranya penguatan kapasitas dan integritas para pendeta agar mampu menjawab tantangan zaman, peningkatan peran gereja dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, serta pemberdayaan generasi muda melalui program-program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Termasuk anggaran asisten Bapak Ibu turun, tapi
Ya, uang bukan. Saudara-saudara yang saya hormati, rapat kerja ini bukan sekedar agenda organisasi tahunan, tetapi merupakan momentum penting sebagai wadah penyatuan, visi, evaluasi program, serta perumusan langkah strategis untuk 1 tahun ke depan. Dalam dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya, peran gereja dan para pendeta menjadi semakin relevan dan dibutuhkan, sebagaimana visi pemerintah Kota Jayapura, yaitu terwujudnya Kota Jayapura sebagai kota jasa yang berbudaya, religius, maju, mandiri, dan sejahtera menuju Jayapura Emas. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kami mewakili pemerintah Kota Jayapura membuka acara rapat kerja Asosiasi Pendeta Indonesia Kota Jayapura pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026. Saya nyatakan dibuka secara resmi. Program yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja, itu iurannya cuma Rp10.000 per bulan. Apa saja manfaat kalau kita sudah bayar iuran Rp10.000 per bulan? Yang pertama, perawatan tanpa batas biaya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini kalau peserta sudah terdaftar, pekerja sudah terdaftar sebagai peserta, dia bayar iuran Rp10.000 per bulan. Maka kalau dia kecelakaan kerja, dia akan dirawat, biayanya itu tanpa batas. Tapi saya baca di belakangnya, masa aktif itu, pensiun itu sampai 2036. Saya pikir-pikir saya sampai di 2036 enggak. Gimana itu ceritanya? Mendaftar 2004, terimanya 2016 karena mengundurkan diri dari kantor kerja saya. Lalu ke BPJS saya menerima upahnya sudah terima, dan sekarang lanjut ke ketenagakerjaan yang bayar setiap bulan. Pertanyaan saya dari mewakili teman pendeta, contoh kalau keluar dari rumah pelayanan terus dianiaya oleh orang, dipukul oleh orang, itu dapat manfaatnya atau tidak, Pak Joni? Tapi kemudian memang dia dari awal dibayar, terus sesudah itu dia tidak aktif, terus meninggal. Ini kejadian baru beberapa hari. Pertanyaan saya adalah, apakah BPJS Ketenagakerjaan itu yang aktif itu masih bisa diambil atau tidak sama sekali? Gitu. Dia tidak store, tapi selama beberapa, mungkin 1 tahun di store, terus kemudian beberapa tahun ini dia tidak store, tapi dia sudah meninggal. Tapi dia butuhkan surat dari polisi, surat dari BPJS harus datang menyaksikan, baru bisa dibayar. Kalau BPJS belum datang, dan kalau mau datang tidak, nanti BPJS datang baru dipercaya oleh rumah sakit dan dikerjakan dan dicontohkan. Tapi dia harus menunggu dari BPJS dan polisi harus saksikan itu. Ya, proses ini sangat menarik ya. Saya izin bertanya. Nah, kalau kami dari PNS yang kami tahunya adalah BPJS Kesehatan yang sudah otomatis dipotong oleh penghasilan kami. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kami juga boleh menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan? Jadi nanti diisi kronologinya, dibawa nanti saat ibu mau pergi berobat di rumah sakit, di situ nanti tempat informasi untuk penerima pendaftaran pasien itu nanti ditanya, ibu kenapa? Oh, saya pergi melayani, di tengah jalan saya atau dalam pelayanan saya dianiaya orang. Oh, itu masuk kronologi, itu masuk kecelakaan kerja, akan dirawat di rumah sakit yang baik, seperti itu.
banyak para pendeta yang kami rindu untuk terus merangkul dari waktu ke waktu, sehingga mereka juga menangkap kehadiran di kota ini sebagai satu pribadi, sebagai hamba Tuhan, bagaimana hadir di tengah-tengah kehidupan bersama untuk jadi berkat bagi pribadi, keluarga, jemaat, tapi juga bagi bangsa, bagi masyarakat. Jadi hari ini kita duduk bersama raker di hari ini. Kami memang api itu rindu semua para pendeta yang ada di kota ini bisa bergabung bergandeng tangan. Dengan demikian kami bisa juga bergandeng tangan juga dengan gereja-gereja para denominasi, tapi juga dengan adat, kemudian dengan pemerintah, dengan TNI, dengan Polri. Jadi betul-betul kebersamaan ini kita yakin pasti dia berdampak bagi kota ini. Gitu. Ya. Jadi kita berdoa supaya hari ini rapat kerja bisa berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang nanti akan terlihat dalam kehadiran API sepanjang tahun 2026. Melalui raker ini, API Kota Jayapura menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh komponen masyarakat demi terwujudnya Kota Jayapura yang rukun, toleran, dan penuh kasih. Salam kerukunan. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.